tentang hidroponik. Di sini kita bertiga, yang pakai kupluk itu Paman Royan, dan yang pakai jaket Paman Opal. Mereka berdua adalah petani muda atau petani ahli di bidang hidroponik. Itu ahli oke. Paman Royan sudah berapa tahun di hidroponik? Untuk memulai awal punya instalasi, mulai punya sendiri itu dari tahun ini bulan ya 5 bulan ke belakang lah baru memulai. Kalau sama sama. Nah, sekarang mungkin mau membahas tentang hidroponik. Hari ini bisa ditunjukkan cara bikin AB mix atau nutrisi. Nutrisinya udah bikin kemarin, jadi nggak mungkin next time aja bikin. Kalau untuk bahan-bahannya ada sini, bahannya ini dari Merauke. Saya pakai yang 5 bahan. Ada ini untuk A-nya, nutrisi A-nya itu pakai Kalnit. Yang ini campuran B-nya ada Flex G, ada MAGS, ada MAP, sama Vitaflex. Itu sekantong keresek itu buat berapa lubang tanam? Ini kurang lebih untuk air ya? Untuk pekatan 5 liter air. Untuk pekatan 5 liter ya. Oh, berarti itu sekali panen? Enggak. Bisa sebetulnya kalau misalkan kita udah ini bisa lebih dari 1 lubang panen. Maksimalnya kalau sering pemakaian buat berapa kali panen? Ini paling bisa sampai, kalau misalkan rotasinya bagus, dia sampai 4 kali panen. 4 kali panen. Kalau misalkan cuma punya dua meja, misalkan permajaan sama produksi pemasaran. Nah, kalau misalkan dari segi ROI atau return of investment-nya sendiri, dari beli AB mix dengan kita bikin nutrisi sendiri, selisih berapa persen? Lebih hemat yang mana? Selisihnya kalau setengahnya berarti selisihnya 100%, apa 50%? 50%. 50%. Dari beli buat 5 liter pekatan. Ya, pekatan. Terus kalau misalkan buat mengukur atau alat-alat yang digunakan buat hidroponik sendiri itu apa aja sih? Ada pH meter sama TDS. Alatnya ada? Harus jual dulu. Di mana? Ada di kebun. Boleh, boleh lanjut. Gimana? Tugasnya di dia. Nah, oke, mungkin bisa diperlihatkan alat tadi buat pengukur pH, terus dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada pH meter. pH meter itu alat untuk mengetahui sih apakah air itu asam atau basa. Jadi pH meter itu sebenarnya untuk mengatur kadar asam dalam air. Kalau asam di angka berapa? Di bawah 6. Berarti kalau misalkan asam itu rata-rata nutrisi kekurangan, Banyak nutrisi yang kurang. banyak nutrisi yang kurang kalau asam. Ya. Kalau misalkan basa, Basa itu berarti di atas. itu kelebihan nutrisi atau gimana? Itu tergantung sih airnya ngambil dari mana dulu. Ya kan? Ya. Jadi kalau asam atau basa enggak menunjukkan kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Bisa atau enggak? Hah? Tidak menurut kan dari air bakunya itu biasanya ada yang pH-nya cuma mengandung, ada yang 7, ada yang 7,8, ada yang 8, bahkan ada yang... Biasanya sih kalau misalkan air sumur di rentan ininya di 7 sampai 8 sampai 7,8 biasanya. Kalau rekomendasi itu di angka berapa? Kalau rekomendasi untuk di sini saya pakainya 7. 7. Berarti kalau misalkan dapat angka 8 atau dapat angka 5, nah si airnya itu digimanakan dulu? Kalau untuk angka 5 nggak pernah di sini. Paling kalau misalkan di angka mendekati 8, 7,8, 7,9, saya pakai pH down. pH down. Berupa apa sih? Cairan. Cairan. Jadi langsung Di dicucurkan. berapa mili buat per liter air?
Kalau saya nggak ngitung itunya, paling ditetes sedikit-sedikit nanti sambil dicek. Oh, sambil Ya, diukur ya. kalau misalkan udah mencapai 7 baru Oke. Tadi apa namanya? ya dong. Pengadol. Terus yang putih itu? TDS. Jadi TDS itu untuk mengatur ppm mengatur ppm dalam air. ppm itu yaitu part per million. Jadi kandungan si nutrisi di dalam air itu kepekatannya berapa sih? Nah, itu bisa dilihat menggunakan TDS. Nah, kalau tadi kan nutrisi ini Ya. buat 5 liter pekatan. Ya. Itu dapat angka berapa part per millionnya itu? Diukur dari Kalau TDS. ini, nah, kalau ini udah takaran dari pabriknya kan udah ada resep dari namanya. Ah. Kasih sekitar 1000 sampai 1200 1000 sampai 1200 ppm. Tapi pernah nggak ada takaran nih dari pabrikannya pas itu diukur pakai TDS ternyata melenceng lebih atau kurang? Kalau misalkan melenceng begitu, biasanya dilihat dari ininya, dari apa? Air bakunya. Air bakunya ppm-nya berapa? Oh, jadi sebelum dimasukkan nutrisi pun si airnya Ya, dicek dulu. cek dulu. Kalau misalkan air belum dimasukkan nutrisi itu dapat angka di berapa? Tergantung, kalau di sini saya kenanya dia cuma 90 90. ppm. Termasuk bagus lah. Lumayan. Terus yang ada lagi alatnya? Ini netpot. Apa itu? Jadi netpot ini untuk apa? Buat menyaga lah. Jadi tanaman itu, nah ini kan ada ini nih, si apa benih, bibit itu nanti dimasukkan ke dalam netpot. Jadi biar tidak, kalau NFT kan takutnya terbawa arus. Nah, pakai ini biar ada penahan. Kalau misalkan selain pakai yang ini atau misalkan bekas apa kemasan air mineral Ya, Bisa. bisa itu bisa. bisa. Disesuaikan sama lubang di paralon atau di lubang di talangnya. Oh. Kalau selain dari bekas kemasan air mineral, paling rata-rata pakai apa? Selain netpot sendiri. Rata-rata kebanyakan pakai air mineral. Bekas air mineral ya. Kalau misalkan ini harganya berapa per satu picisnya? Untuk di daerah Jatim dia itu harga 1000 kalau di sini. 1000 per picis. Tapi kalau misalkan pembelian dalam skala besar bisa kena diskon. Kalau kemarin saya nanyain enggak sih. Oh, enggak. Ya. Kalau misalkan pakai netpot sendiri ini buat berapa kali pakai sih? Atau misalkan Itu bisa continue terus menerus, bisa terus di maintenance, dibersihkan setelah beres panen, bersihkan, dikeringkan. kalau alat-alatnya udah cukup segini? Udah paling ya. Nanti bisa dilihat mungkin dari langsung ke apa? Instalasinya. Nah, sekarang bahan, mungkin bahannya apa aja selain tadi nutrisi? Isi bahan ada ini untuk ini apa? Untuk medianya, untuk media tanam persemaian dan selanjutnya sampai panen. Ada juga ini termasuk bahan ya? Bahan. Benih. Ini saya pakai benih, sekarang lagi fokus di romen. Saya pakai dari non-yu. Ini Berarti kalau misalkan medianya sendiri selain dari Rockwool ada apa aja? medianya bisa pakai dakron, bisa pakai busa, cuman kalau pakai busa kayaknya soalnya saya belum pernah pakai. Kayaknya kalau misalkan pakai busa dia di pertemuan akarnya akan agak susah, soalnya kan agak meskipun dia lembek, cuman nggak bisa mudah ditembus gitu. Oh, beda sama Rockwool ya? Ya kalau rokok kan bisa dibilang kalau dingin tuh kayak hancur lah. Kalau busa kan kembali ke asal gitu sih. Kalau yang dibedakannya tadi antara dakron, busa sama Rockwool sendiri itu apa plus minusnya? Plus minusnya mungkin itu tadi kalau misalkan untuk sama busa ya. Kalau dengan dakron mungkin apa ya? Dia mungkin memang lebih mudah didapatkan, lebih hemat. Cuman kebanyakan peminat konsumen yang menggunakan Rockwool soalnya menandakan bahwa ini hidroponik begitu. Untuk ciri khas hidroponik biasanya kan dipanen di ini apa dijualnya bersama Rockwoolnya gitu. Apakah di si Rockwool sendiri terdapat kandungan-kandungan apa gitu? Kandungan-kandungannya itu ada seperti lebih banyak mineralnya
mineral alkali. Kira-kira berapa persen? Oh, kalau persentasenya kurang tahu, cuman tinggi mineralnya gitu. Terus sama meminimalisir untuk penyerangan patogen tuh. Oh, jadi bisa si patogen itu terhambat dengan medianya pakai rock wool. Ya. Berarti semua media hidroponik kalau total itu berapa media? Selain tadi apa? Busa, terus apa? Damron, rock wool, selain itu. Kalau jadian tanam atau semainya apa gimana? Kalau apa untuk di instalasi? Kalau di instalasi soalnya bisa sebetulnya kalau misalkan itu bisa kita semain dulu di tanah, terus jadi semain di dapur, terus bisa nggak pakai tank. Oh, jadi kalau misalkan saat persemayan medianya beda. Saat persemayan medianya beda juga bisa seperti ini. Kalau ini kan simpel, langsung dari sini langsung dinaik, langsung nggak usah pindah-pindah pakai tambahan apa lagi. Tergantung itu sih setiap pemilik kebun maunya seperti apa. Kan ada yang pakai kenteng, tadi kan misi hidroponik, ada yang juga pakai apa sih, kokopit, Covid biasa. terus pakis Bisa. pakis di sistem dripnya kan ada. Nanti bisa. Terus ini nih apa ini yang dua? Ini sih yang sudah jadi kan, kalau yang ini belum jadi. Nah, yang Dilarutkan. belum dilarutkan. Kalau yang ini udah dilarutkan. Oh, ini 5 liter. 5 liter. Ya. Ini sama ini. Sama itu yang A, yang ini yang B. Oh, ini yang A, ini yang A, Ya. yang B. Ya, seperti itu. Mana. Nah, yang ini. Ini yang A. Ini yang B. Oke, siap. Jadi ini tuh bukan pewarna ya, tapi emang karena dari nutrisinya. Nah, dari hidroponik ini sendiri mungkin selama berhidroponik adakah, pasti ada keluh kesahnya? Keputusannya lumayan. Kalau dari saya sih kebanyakan keluh saya dari instalasi sih. Contoh? Karena baru mungkin ya. Jadi terus bikinnya juga cuma berdua dan bukan ahli. Tapi alhamdulillah dari situ kita belajar gitu, banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Seperti kebocoran instalasi, misalkan ada yang netes di tengah-tengah instalasi, kurang rapi lah ya. Jadi imbasnya ke biaya produksi, habisnya nutrisinya lebih cepat, airnya lebih cepat habis. Kalau misalkan dari segi, bukan dari segi instalasi, misalkan keluhannya nih, misalkan dari serangan hama atau patogen. Kalau hama belum sih, karena mungkin masih baru ya. Terus yang kedua, ini juga skalanya nggak besar, kecil, cuma total 500 lubang tanam kurang lah, 500 kurang. Ini nggak ada. Padahal juga beberapa, cuman nggak banyak gitu, masih bisa dikendalikan oleh manual secara teknis. Berarti kalau misalkan berhidroponik itu ribet nggak sih? Kalau ribet, Enggak sih kalau menurut saya. Cuman ribet di awal doang. ribetnya karena bikin instalasinya cuma Enggak dua. terlalu ribet. Sebenarnya kalau udah jalan maksudnya Udah itu jalan, nggak ya. terlalu ribet. Ribetnya itu cuma di awal. Karena Contohnya pas di awal. yang pertama kan kita harus membuat instalasi. Nah, Terus kalau yang awal nih ya, yang awam, yang tidak mengerti cara pembuatan, nah itu repotnya di situ. berarti sekarang sudah mulai ada pendapatan lah dari si hidroponik ini atau belum? Pendapatan sih Nah, ada, sedikit. cuman belum balik modal sih seperti itu. Nah, dulu modal awal itu berapa? Buat produksi, skala produksi, bukan skala rumahan. Dalam produksi untuk saya ini dulu waktu itu bikin 300 lubang tanam tanpa peremajaan sekitar 2.500.000. Sekarang berhidroponik sudah berapa lama? 5 bulan. Tapi 5 bulan tuh 2 bulan atau 3 bulan pertama kita belum mulai Iya, iya. belum mulai produksi tuh. Produksi. Jadi 5 bulan itu kita mulai bikin, nggak jadi. Cuman pas mulai itu nggak langsung kita berhasil gitu loh. Karena ada beberapa kendala, terutama yang pertama itu instalasi kita. Jadi kita ngerombak lagi instalasi. Nah, terus kita sekarang menggunakan sistem yang media
soalnya kan kita yang apa Setengah segitiga. itu kayak gitu. Berarti kurang lebih kalau misalkan sekarang pemasarannya udah masuk mana sih? PT. Ya. Bridgingnya bagus sekali Anda. Ya, masuk PT. Berarti Ya, masuk PT. kurang lebih kalau misalkan apa dari modal itu sendiri bisa sampai balik modal butuh waktu berapa lama? Kira-kira kan sekarang udah mulai kelihatan nih ada penghasilan. Kemarin berapa dari apa diskusi sama Mas Fakri? Nah, berapa lama itu? Untuk skala dia kan skalanya besar Ya, kan. kemungkinan sih untuk balik modalnya kan Nah. ya sekitar kalau untuk skala produksi yang gede itu sekitar 2 tahun mas, tahun 2 tahun. Itu buat berapa lubang tanam? Mungkin di 40.000. 40.000. 40.000 Pak itu. 40.000 lubang tanam. Ya, 2 tahun. Sangat jauh sekali ya. Lumayan. Ya. Ini Tapi berapa kalau misalkan berkaca dari sini, kalau kita misalkan bisa konsisten, bisa istilahnya terus lah gitu kan, terus produksi, mungkin kalau misalkan dilihat dari ini setahun bisa balik modal setahun. Asal Manajemennya sih balik lagi. Tapi kalau misalkan pemasaran hidroponik sendiri, kan kemarin tanaman sayuran emang ya karena marak wabah COVID, jadi berpengaruh harga sayuran hancur. Tapi kalau misalkan hidroponik ngaruh nggak sih? cenderung stabil sih kalau hidroponik. Stabil. Iya. Kita selama pemasaran ini belum pernah ada penurunan harga sih. Paling bertahan di harga berapa itu? Kalau untuk ramen sendiri sih 1 kilonya itu 15.000. 15.000 Ya. Per? Kilo. Per 1 kilo. Per 1 kilo. Per satu media tanam, per lubang tanam itu berapa kilo? Untuk lubang tanam paling besar 120 gram. Berarti 8 Ya. 8 lubang tanam 12 lubang tanam itu 1 kilo lah. Oh, soalnya ada yang kurang ya? kurang. Paling besar 120 ya. 20 itu Ya, 1 kilo. 12 lubang tanam. 12 lubang tanam itu Ya. 1 kilo. Ya. Total di sini berapa lubang tanam? 500 kurang. 500 kurang. Berarti rata-rata sekali panen itu dapat berapa kilo? Kalau ngitung kilo berapa ya? Soalnya kita di sini kan karena jualnya untuk PT, jadi kita pack biasanya ukurannya 280 gram per piece. Oh. Jadi kita paling sekali panen 20, 19, itu per 21. piece-nya dia dikasih harga berapa? Per piece-nya 3.750. 3.700. Berarti kalau misalkan tidak lewat PT bisa lebih Bisa lebih. Ada juga PT yang baik bisa berani bayar lebih ada. Cuman kita belum masuk ke sana. Baru masih proses lah. Tapi kedepannya mungkin masih tergantungan ke PT atau cari Tetap kita juga cari selain kita jual sayur juga kita kan ada edukasi kecil-kecilan sama teman-teman kita. Kita juga jual produk seperti alat seperti ini kayak networknya, kayak nutrisinya, minyak. mulai jual-jual. Ya mulai seperti itu. Jadi untuk pertama untuk membangun komunitas supaya lebih banyak, terus agar nggak ada kesusahan seperti sekarang kan musim hujan, musim mendung seperti ini biasanya ada penurunan produksi. Jadi kalau misalkan semakin banyak mitranya atau semakin banyak komunitasnya, maka akan lebih mudah untuk mencapai target. Jadi udah mulai jual netpot, terus nutrisinya sendiri. Ya. Tapi ada keluhan nggak sih dengan misalkan ngejual nutrisi nih dibandingkan dengan si konsumen atau yang berhidroponik itu yang beli ke kita? Dia awalnya beli Abemix, terus sekarang beli nutrisi dari kita. Kita juga jualnya Abemix sama. Tapi kan Ya. maksudnya dari pabrikan itu. Oh, iya, Kalau misalnya iya. kan di pabrik dari sini. Oh ya, ini dari Merauke, campuran kita yang akar lah. Untuk selama ini sih belum ada keluhan, soalnya masih sama, maksudnya sama di dataran yang sama gitu.
ketinggiannya nggak terlalu. Oke, dikarenakan sekarang kan sudah mulai ngejual ini nutrisi, berdampak nggak sih dengan adanya kita ngejual ini? Kan tadi dari ketinggian, oke, berarti kan bisa diukur dari TDS sendiri, dari pH-nya. Berdampaknya itu dari segi apakah dari serangan hamanya, banyak serangan hama. Terus di sini sendirilah yang sudah pakai nutrisi bikinan sendiri, apa saja sih serangan hama dan penyakit atau patogen yang suka menyerang di hidroponik itu? Kalau serangannya sama saya pakai ini nggak ada. Ini sama kayak saya beli yang yang nutrisi dari pabrikan, kurang lebih sama dari segi pertumbuhan. Rata-rata yang menyerang ke tanaman hidroponik hama dan penyakitnya itu apa? Ya tergantung tanaman. Tergantung tanamannya. Contoh misalkan kalau sekarang kan nanam selada romen. Nah itu yang lebih menyerang hama dan penyakitnya itu apa? Kemarin ada lihat ada belalang sih, belalang hijau. Nah itu dari segi pengendaliannya pakai PSD atau misalkan Oh enggak. Kita Cuma nggak pakai pestisida. comot-comot aja. Manual, Soalnya masih sedikit manual. kan, manual ya? masih sedikit dan skalanya juga nggak besar, jadi nggak perlu pakai. Kita menghindari itu sih penggunaan pestisida karena kan hidroponik juga bisa dikatakan konsumsi yang sangat sehat. Jadi organik ya? Ya Sehat belum tentu organik. Enggak Berarti organik juga. hidroponik nggak organik? Kalau dilihat dari ininya, emang ini dari kimia sintetis, gitu. Ya, Ya. Cuman kan meskipun penggunaan ini kimia, tapi tidak akan berdampak banyak lah karena kan penggunaan nutrisi juga disesuaikan dengan kebutuhan si tanaman, tidak berlebih lah, jadi tidak ada pengendapan. Oh, jadi si hidroponik emang paling anti menggunakan teknologi pestisida ya? Ya, Berarti pakai sistem manual. Oke, berarti kalau misalkan gitu apakah hidroponik organik atau enggak? bagaimana teman-teman? Hidroponik itu organik atau non organik? Saya masih bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Saya kembalikan kepada penonton. Aduh. Tadi kan udah cukup jelas ya dengan adanya bahan sirokul ini sendiri, terus alat-alatnya tadi dari mulai pH meter, terus TDS dan juga dari persemaiannya. Mungkin bisa dilihat instalasi hidroponiknya. Boleh, silakan. Kita sudah di perkebunan hidroponik, yaitu ini instalasinya ada tanaman salada dari jenis romen. Nah, Paman Royan, ini untuk apa sih adanya kanebo di atas? Ini untuk menutupi dari sinar matahari, soalnya kalau misalkan nggak ditutup, dia pertumbuhan si lumutnya cepat. Kalau misalkan banyak lumut nanti akan mereduce atau si lemnya nanti terkikis, jadi nanti bocor ke bawahnya. Jadi saya tutup. Nah, selain dari pengkikisan lem dari paralon ini sendiri,
Kalau misalkan banyak jamur di sini berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan? Jelas pasti berpengaruh, soalnya ini kan ada nutrisi untuk tumbuhan. Jadi nanti adanya perebutan unsur hara antara si lumut ini sama tanaman-tanaman. Jadi lebih rekomendasikan emang harus ditutup. Bagusnya ya dulu. Tapi rekomendasinya ditutupnya sama kanebo atau sama ini? Bagusnya ditutupnya yang rapi sih, cuman karena ini terbatasnya alat-alat dan lainnya, jadi saya tutup pakai. Oh, jadi nggak rekomendasinya dulu ya? Ya, rekomendasi. Nah, oke. Tadi kan perebutan unsur hara nih. Ya. Ini ada yang kecil sendiri. Apakah ini berebut unsur hara atau gimana ini? Kalau saya bilang itu kalau misalkan ada perbedaannya cuma satu, ini kan cuma satu yang kecilnya. Yang lainnya bagus-bagus, besar-besar, sehat-sehat. Saya bilang ini dari fertilitas dari benihnya kurang bagus. Oh, jadi dari si benihnya sendirinya, Ya. bukan dari faktor-faktor yang lain. Kemungkinan bukan. Oke. Yang ini mungkin tadi dapat dilihat dari di sana. Dan sistem sirkulasinya seperti apa? Nah, ini tandon untuk penyimpanan airnya, untuk air nutrisi, air yang sudah dicampur dengan nutrisi AB mix tadi. Yang nanti disedot dari ini pakai pompa yang biasa aja, nggak terlalu besar banget. Karena ini kan skalanya, terus tingginya juga terlalu tinggi, jadi cukup pompa kecil aja. Dialirkan, nanti muter lagi ke sini. Kalau misalkan untuk ini pembuangan, Itu bukan, itu ditutup biar nggak moncor di sana airnya, jadi langsung ke sana. dikira ini emang kalau pembuangan gitu, jadi dari tandon disedot langsung di sini. Kalau biasanya kalau buat untuk pembuangan saya dimatiin pompanya, semuanya dicabut, dibuang, dibersihin secara manual. Oh, oke. Kita kalau misalkan ada serangan seperti ini, nah, ini mungkin cara pengendalian atau cara penyembuhannya kembali itu memakai sistem atau teknologi atau dicabut atau gimana? Kalau misalkan yang seperti itu biasanya dicabut aja, dihilangkan. Dicabut ya. Oke. Berarti pas begitu mau packaging. Pas pada saat packaging. Terus itu emang ada penyusutan harga nggak dengan adanya serangan seperti becak daun seperti itu? Ada. Ada. Biasanya ditusuk di 5 gram lah. Kira-kira yang terkena serangan bercak daun atau terserang patogen berapa persen? Berapa persen? Kalau misalkan dari yang seperti ini sangat-sangat sangat nggak banyak gitu. Paling 1-2 aja. Kalau misalkan yang kayak kuning ujungnya kan, yang seperti ini. Oh ini ya, seperti Ya. ini. Kuning gini. Ya, kuning seperti itu paling 10% lah. Oh ini faktor apa ini, serangan apa? Biasanya kalau itu dari nutrisinya sih. Oh nutrisi. Kekurangan unsur apa? Unsur dia kurang FE. Ya, dia kurang FE. Cuma kalau misalkan untuk menambahkan hijaunya lebih bagus lagi pakai tambahan. Berarti kalau misalkan kayak tadi ditemukannya tanaman hidroponik yang kerdil itu jarang sekali. Jarang. Berarti Biasanya kalau misalkan kita pindah tanam dari peremajaan pindah ke pembesarannya barang, biasanya pertumbuhannya juga barang. itu pun tadi pemindahannya bareng. Barang sama yang belakang. Ini kan ada 2 tahap ini. Ini setengahnya punya awal yang sana di ini. Setelah yang ini. Iya. Berarti kalau misalkan dari awal berhidroponik terlihat seperti itu udah mengalami berapa kali? Baru kali ini saya lihat. Baru. Oke, mungkin Pak Royan bisa menyampaikan apa sih gitu buat si petani-petani milenial supaya lebih tahu akan ilmu hidroponik dan supaya semakin bersemangat yang berhidroponik, dan keluhannya pun apa di hidroponik supaya orang-orang yang berhidroponik itu nggak sekedar yang pertama mungkin ikut-ikutan terus karena nggak ada kerjaan, atau ya yang pasti yang pertamanya itu finansial, jadi sangkaan orang-orang itu emang finansialnya gede gitu. Nah mungkin ada Ekspektasi. iya pesan-pesan Untuk teman-teman yang sudah terjun di hidroponik,
kalau mendapatkan kendala atau misalkan kesulitan dalam segi pemasaran ataupun hal yang lainnya, saya cuma bisa memberikan semangat aja, tetap semangat untuk terus berjalan di hidroponik. Karena memang setiap yang namanya usaha itu nggak lepas dari yang namanya masalah ya. Nggak satu dua gitu kan, nggak cuma di hidroponik aja, di konvensional pun sama ada kendalanya. Kalau menurut saya begitu. Oke. Nah, barusan udah satu kata, dua kata, 4 kata, 5 kata disampaikan. Mungkin kalau misalkan ada yang bertanya dan yang mau sharing tentang hidroponik, mungkin bisa Pak. sharing. Mungkin alamatnya di mana sih, Pak? Alamatnya ini ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 3, tepatnya di sebelah. Kalau misalkan yang di Cianjur tahu yang namanya apa? Di Cangklek itu ada tempat pemancingan sebelahnya. Nah, ini di sini. Oke, mungkin kalau itu langsung ke lokasi ya. Langsung ke lokasi. Kalau misalkan kontak dari sosial media mungkin bisa menghubungi via apa? Bisa melalui via Instagram, bisa ke Instagram saya langsung ke Royandey @royandey, atau bisa ke Instagram Rimbun Farm, Rimbun_farm. Rimbun_farm. Oke. Tapi di sana belum ada banyak update, masih baru mulai di Rimbun Farm. Oke ya. Mungkin di video hidroponik kali ini cukup sekian. Mungkin dapat bermanfaat dan juga menyenangkan. Nah, yang mau bertanya dan sharing tentang hal-hal hidroponik, langsung saja datang ke alamatnya tadi disebutkan. Dan mungkin kalau misalkan dari segi sosial media bisa diklik dan di-share ke teman-teman video ini. Terima kasih.